Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat MK pagi semua, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini yang menyimak di MK TV, kemudian di MK FM, ada yang menyimak juga di media sosialnya Agim. Semoga hari ini ketika kita bangun tidur, jangan lupa rumus kita selalu ada syukur. Ketika kita bisa membuka mata, kita bisa melihat cahaya, sadarilah bahwa tidak semua cahaya itu bisa kita lihat dan tidak semua orang bisa melihat cahaya. Itu adalah sebuah karunia dan nikmat yang besar yang sebetulnya itu sangat rumit, sangat mahal, tetapi karena itu hal yang dianggap biasa, sehingga rasa syukur itu jarang tercurah ketika kita bisa melihat benda, melihat cahaya, melihat orang-orang tersayang, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama saling mengingatkan bahwa ketika bangun pagi selalu ada syukur. Demikian juga ketika kita bisa berjalan, begitu ya, Ibu, Bapak, sahabat semua, alangkah banyaknya mereka yang berjalan itu harus diseret karena kakinya sebelah itu lumpuh atau kakinya sebelah itu tidak bisa digerakkan. Jadi, nah, bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang diuji dengan hemiparese atau sebelah itu nggak bisa digerakkan? Sama, di sana juga ada syukur. Ketika ibu bapak yang sedang diuji dengan hemiparese atau misalnya lumpuh sebelah, ibu bapak juga masih bisa melihat, masih bisa mendengar, selalu ada syukur di dalamnya. Masih bisa mendengar, kemudian juga masih bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Pendek kata, apapun ala kulli hal, semua pasti ada syukur di dalamnya. Nah, ibu bapak semua, sahabat-sahabat MK pagi, pada pagi hari ini, kita akan membahas sesuatu yang memang menjadi problematika kesehatan di tingkat dunia, bukan hanya di Indonesia. Kalau ibu bapak pernah mendengar begitu ya, seorang tiba-tiba terjatuh di kamar mandi begitu ya, kemudian tiba-tiba kakinya nggak bisa digerakkan sebelah, atau tiba-tiba mulutnya mencong, tiba-tiba bicaranya rero, atau tiba-tiba lengannya itu nggak bisa digerakkan. Pernah kan mendengar seperti itu ya? Atau ada lagi ketika dia mau mandi, ini tetangga saya kemarin ketika habis sholat subuh berjalan gitu ya ke rumah. Dok, saya dulu serangannya itu ketika mau sholat subuh, mau mandi pada pagi hari mau sholat subuh, ketika gayung itu diberi air kemudian dikucurkan ke kepala, tiba-tiba bagian sebelah kanan itu nggak bisa merasakan dan tiba-tiba itu gayung itu jatuh katanya. Nah, ketika diperiksa bawa ke rumah sakit, memang itu stroke begitu ya. Jadi memang namanya juga stroke, datangnya tiba-tiba. Nah, kalau sudah datang artinya itu sudah terlambat. Nah, pada pagi hari ini, ikhwan akhwat semua, sahabat-sahabat MK pagi, kita akan berbicara dengan dua narasumber yang ahli dalam bidang persetrukan begitu ya. Stroke bukan di supermarket, Ibu Bapak ya. Ya, belanja gratis kalau tanpa stroke kayak gitu ya, bukan stroke yang gitu ya. Pada hari ini saya akan berbicara dengan dua sahabat saya, yaitu Dr. Popon Gartika, spesialis neurologi. Beliau adalah wali santri dari DTBS ya, Darut Tauhid Boarding School gitu ya. Masih kan Dr. Popon ya? Masih di sana anaknya ya? Masih dok, kelas 8 dok. Alhamdulillah, kelas 8. Dan yang kedua adalah sahabat saya yang sama-sama kalau bekerja itu berdarah-darah ya. Dan kerjaan kita mah berdarah-darah ya. Dr. Rahmanda Haryo Wibisono atau Dr. Haryo ya. Assalamualaikum Dr. Haryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah salah seorang dokter bedah syaraf begitu ya. Jadi bermainnya berdarah-darah juga. Baik, kita sekarang langsung apa namanya? Kita ngobrol ya dengan dua narasumber ini. Tempo hari saya melihat data 2 hari yang lalu tepatnya ya.
bahwa ternyata kejadian stroke ini sudah mengalami perubahan demografis. Dulu mah kalau dikatakan orang stroke teh usia 40, maaf, jangan 40 atunya 60 begitu ya, 70 begitu ya, udah sepuh-sepuh. Nah, kemarin saya lihat data ternyata usia 20-an pun itu ada yang terkena stroke. Bahkan 3 hari yang lalu saya ngobrol dengan salah seorang perawat di ruangan, ada di usia 25 juga udah terkena stroke. Dan kalau boleh saya apa namanya, kenalkan sih, stroke ini dua apa namanya 2 tahun belakangan ini kok angkanya meningkat ya. Apakah ini juga terkait dengan koagulasi yang ditimbulkan oleh COVID atau bukan? Saya juga kurang tahu begitu ya. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat sebelum kita masuk pada dalam paparan, mari kita luruskan niat bahwa pada hari ini insya Allah kita akan belajar salah satu ilmu Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi pencegahan penyakit kardiovaskuler ini, salah satu penyakit kardiovaskuler ini yang menyebabkan syariatnya itu kematian mendadak dan atau penderitaan yang tidak sebentar, cukup lama begitu ya. Nah, sekarang kita berbicara dengan Dokter Popon dulu. Dok, stroke itu apa sih, Dok? Simpelnya kayak gimana sih, Dok? Barangkali ada sesuatu yang disampaikan dulu. Silakan, Dokter Popon. Dari per definisi ini dok, stroke itu adalah defisit neurologi secara lokal maupun global yang terjadinya secara mendadak dalam waktu 24 jam atau lebih. Nah, Baik, ini jadi defisit itu apa? Kayak defisit defisit anggaran gitu? bukan dok, jadi neurologis vokal itu biasa salah satunya dok bisa nyepelo. Suaranya Dokter Popon punten agak terputus-putus. Sekarang jelas nggak dok? Ya, itu lebih jelas, Dokter Popon. Silakan. Jadi defisit neurologis itu terbagi dua dok, ada yang vokal dan global. Nah, kalau vokal itu seperti ada kebas sisi tubuh, ada kelemahan anggota gerak sesisi, ada bicaranya pelo. Nah, itu termasuk salah satu defisit neurologis yang vokal dok. Ya. Bisa Jadi juga defisit itu bisa dibilang ini nggak apa namanya ketidakberfungsian atau kerusakan atau apa gitu ya, biar lebih sederhana mungkin Dokter Popon. ya, betul dok. Jadi Jadi mungkin gangguan fungsi ya yang mendadak gitu ya Dokter Popon ya, itu baik secara itu secara apa namanya global menyeluruh begitu ya, ya betul dok. ataupun Bisa satu lagi apa, vokal dok. Bisa vokal secara ya. Vokal itu bukannya banyak bicara. bukan dok. Vokal itu maksudnya Iya iya iya. lebih ringan dok. Jadi dibanding Iya, dengan lebih global. ringan begitu ya. Jadi areanya lebih sempit begitu. Jadi gangguannya itu lebih sederhana. Jadi defisit neurologis, jadi ketidakberfungsian sistem yang mengatur, sahabat-sahabat semua, yang mengatur tubuh kita kan di otak ya. Ya, yang mengatur di otak. Baik itu global begitu ya, mengganggunya banyak, misal lumpuh sebelah begitu ya. Betul dok. Ataupun misalnya hanya sebagian, misalnya kebas-kebas dan sebagian. Bisa dekat lagi Dokter Popon mikrofonnya? Ya, silakan diteruskan, Dok. Boleh share screen dok? Ya, mangga silakan Dokter Popon. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. jelas-jelas, Dok. Bisa kita mulai dok? Ya, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya kayaknya dipegang Dokter Popon ya, agak Ya, dok. kecil ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya, kepada Dr. Asep, kepada Dr. Haryo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi uh, cara mengenali gejala stroke. Stroke yang seperti tadi saya bilang, yaitu ditemukannya adalah tanda-tanda klinis yang berkembangnya secara cepat berupa defisit neurologis lokal maupun global yang terjadinya secara mendadak, berlangsung dalam 24 jam atau lebih. Ini ada sedikit video dok, bisa kita sama-sama lihat tentang Ya. stroke. Wah, apa tuh?
Stroke, kita memperingati Hari Stroke Sedunia ini, kita peringati setiap tanggal 29 Oktober. Seperti dikatakan tadi, stroke atau orang mengatakannya brain stroke, ini terjadi kerusakannya secara mendadak. Nah, akibat dari berkurangnya aliran darah ke otak yang disebabkan oleh sumbatan yang seperti orang awam bilang disebut sebagai stroke sumbatan. Seperti pada Ya, gambar atas, ini adalah contoh dari stroke sumbatan, atau bisa juga karena pecahnya pembuluh darah yang lebih dikenal dengan stroke perdarahan seperti ya. terlihat pada Jadi ini karena sumbatan, Dokter Popon ya, yang sehingga bagian otaknya atas. tidak teraliri darah begitu ya, tidak kebagian makanan begitu ya, sehingga fungsinya itu berkurang atau menurun ya. Betul, Ya, betul. bisa juga karena nggak kebagian itu karena pembuluh darahnya tadi apa? Pecah ya. Nah, pembuluh Baik. darah dan Jadi terlihat kerusakan, jadi kata kuncinya Ibu Bapak semua ada kerusakan otak yang mendadak. Nah, penyebabnya apa? Ada dua, yaitu adanya sumbatan dan adanya aliran pembuluh darah yang pecah gitu ya, Dok ya. Iya, betul. mangga silakan, Dok. Nah, tadi seperti yang Dokter Asep katakan bahwa ini terus meningkat. Maksudnya dikatakan bahwa setiap detik itu ada kasus baru di seluruh dunia. Dok, 16%. suaranya pelan lagi, Dok. Punten. ah, Setiap detik ada kasus baru stroke di seluruh dunia. Hmm. 16% populasi dunia itu mengalami stroke dalam hidupnya. Tiap 6 detik, Hmm. satu orang meninggal karena stroke. Karena saking tingginya kasus ini, sebetulnya 80% kasus ini dapat dicegah dengan Nah, ini Dokter Pupan punten ya, saya ini dulu sebentar. Jadi Ibu Bapak semua bahwa betul angka kejadian stroke itu meningkat. Kalau bicara kita tadi setelah 21 menit berarti sudah berapa orang yang syariatnya meninggal karena stroke. Dan ini nih ada angka yang bagus Ibu Bapak semua, 80% kasus stroke itu bisa dicegah, Masya Allah. Nah ini mungkin kewajiban kita Dokter Popon ya, bagaimana kita melakukan komunikasi dengan masyarakat supaya angka yang 80% ini kan sangat besar bagi sebuah penyakit ya. Kalau dari 100 orang berarti 80 orang itu kan bisa dicegah untuk tidak mengalami stroke begitu ya. Nah, silakan Dok, lanjut Dok. Nah, di Indonesia pun prevalensinya terus meningkat. Stroke ini menyebabkan penyebab utama kematian di Indonesia dan kecelakaan tinggi dok di Indonesia saat ini. Nah, sebelum kita bicara stroke lebih lanjut, kita harus mengetahui gejala utama stroke itu apa sih. Nah, untuk Mm-mm. mengenai gejala, kita tergantung dari lokasi pembuluh darah yang Ya, terpecah. tergantung dari Ya. Ini ada tips mudah dok untuk mengenali tanda dan gejala stroke. Jadi kita ada slogannya dok, itu segera ke RS. Jadi mudah sekali dok untuk menghafalnya. Se itu adalah senyum yang tidak simetris. Kemudian G itu gerak separuh tubuh yang melemah secara tiba-tiba. Ra-nya itu bicara, teo. Uh, ke-nya adalah kebas sesisi tubuh. R-nya adalah rabun. S-nya itu adalah sakit kepala yang hebat dan muncul secara tiba-tiba, dok. Jadi sangat mudah kita untuk menghafalnya. Segera ke RS. Sangat mudah ya dok ya. Selain dari gejala stroke yang tadi, ada gejala stroke yang lain. Itu seperti nyeri kepala hebat, bisa menjadi tidak sadarkan diri, ada kesulitan berjalan, ada bingung, mudah lupa, dan kejang. Dan ini semua gejala jadinya secara mendadak. Apabila setelah terjadi stroke, biasanya pasien-pasien mengalami komplikasi. Nah, komplikasinya mulai dari depresi, kepikunan, ada kelemahan anggota gerak, menjadi kulit gangguan buang air besar, buang air kecil, termasuk nyeri pasca stroke juga sering kita dapatkan di rumah sakit. Nah, yang paling utamanya adalah mencegah jangan sampai stroke ini terjadi. Nah, kita mengenalnya dengan faktor resiko. Faktor resiko itu adalah faktor yang
bisa kita hindari ya untuk mencegah jangan sampai terjadinya stroke. Nah, faktor risiko itu sendiri kita membagi dua, yaitu ada yang tidak bisa dimodifikasi dan yang bisa dimodifikasi. Nah, yang tidak bisa dimodifikasi yaitu contohnya dok seperti umur. Dikatakan semakin tua semakin beresiko. Jenis kelamin juga laki-laki lebih banyak penelitian. Dari ras itu ras hitam dan genetik. Genetik dari keluarga, jika keluarganya sudah termasuk ada kemungkinan akan membawa genetik. Ya. Nah, sekarang kita bicara faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Bisa dimodifikasi ini contohnya gaya hidup. Nah, orang obesitas sedang tinggi dok. Nah, ini juga kita harus tekan. Jadi apa yang sedang punya obesitas segera diturunkan berat badannya menjadi berat badan ideal. Rokok juga sama, ini sangat tinggi. Jadi segeralah stop untuk merokok. Konsumsi alkohol juga tinggi, termasuk masyarakat Indonesia ini kurang makan sayur dan buah dok. Jadi tolong gaya hidup kita ini mulai diperbaiki dengan menurunkan berat badan, dia berhenti merokok, berhenti konsumsi alkohol, dan lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Ini faktor risiko yang bisa dimodifikasi dari gaya hidup. Dari penyakit pun sebetulnya kita bisa memodifikasi. Nah, penyakit apa saja yang menjadi faktor risiko seperti hipertensi, ada diabetes, ada kolesterol tinggi, penyakit jantung. Sebetulnya ini faktor risiko bisa dimodifikasi dengan cara kontrol rutin, bisa ke dokter spesialis penyakit dalam, dietnya juga diatur, pola hidup sehat kembali lagi untuk kolesterol berarti lebih banyak sayur dan buah. Untuk penyakit jantung juga bisa rawat bersama dengan atau kontrol rutin ke dokter spesialis jantung. Ini adalah faktor-faktor risiko yang penyebab terjadinya stroke. Ya, baik, Dokter Popon, punten sakedap. Kembali ke slide yang tadi. Nah, Ibu Bapak semua, ada faktor resiko itu yang memang sudah takdir, kita nggak bisa dikendalikan ya. Kita lahir dari siapa, nggak bisa balik lagi tuh ya. Kita misalnya umur memang akan bertambah terus begitu. Saya misalnya menjadi orang Sunda ya. Dokter Popon menjadi orang mana? Orang Garut. Ya, orang Sunda juga ya. Dokter Rahmanda Haryo Wibisono, wah udah jelas itu dokter Batak ya, bukan, ya, dokter Sunda, ya Sunda Jawa lah ya, itu kan nggak bisa dipilih. Nah tapi sahabat-sahabat semua, yang kedua itu punten dokter Popon yang slide berikutnya. Nah ini dia, jadi punten video saya nggak muncul ya. Ya, jadi ketika kita berbicara masalah stroke, serangan yang mendadak, ketika kita berbicara kematian tiap 6 detik, ketika kita berbicara adanya disabilitas, ya jadi mungkin bisa kelumpuhan, bisa mungkin muka mungkin mencong gitu ya. Ini ternyata sebagian besar 80% tadi ya, Dokter Popon ya. 80% inilah fokus kita itu di sini ya. Fokus kita itu di sini, sahabat-sahabat semua. Bayangkan dari 100 orang yang mungkin nanti mengalami stroke, dari 100 yang akan mengalami stroke itu sebetulnya 80 orang dengan hal-hal seperti ini bisa dicegah. Punten Dokter Popon yang tadi satu lagi yang hipertensi segala macam. Nah, ini. Jadi Ibu Bapak semua mulai saat ini yuk kita coba take action. Ingat, lebih dari 50% kasus stroke yang paling atas tuh lihat Ibu Bapak berhubungan dengan hipertensi. Nah, pertanyaannya sudah berapa pekan sekali di tensi? Kan tensi itu murah Ibu Bapak. Makanya judul kali ini adalah dengan murah dan mudah. 80% loh ini. Nah, kemudian juga kalau kita lihat 25,8% penduduk kita itu mengalami hipertensi. Jadi, kata kuncinya adalah bagaimana kita menghindari stroke dengan menghindari hipertensi. Yang selanjutnya, di sini juga dikatakan nih, stroke berhubungan dengan diabetes. Dok, diabetes itu bukan bisa sembuh apa enggak? Bukan masalah sembuh atau tidak, tetapi apakah gula darahnya itu terkontrol atau tidak.
pengalaman berkali-kali ini ya, mungkin Dokter Haryo juga, Dokter Popon juga, rata-rata punten saudara-saudara kita yang mempunyai penyakit kronis, baik itu hipertensi ataupun penyakit diabetes, ketika dia pernah berobat ke dokter, ya, dikasih obat misal 2 minggu, rata-rata, saya tidak tahu persentasenya, ketika dia mau berobat ke dokter lagi, ya, dokter juga ngasihnya obatnya sama, sehingga dia beli tuh obatnya. Jadi beli aja, beli Captopril atau misalnya beli amlodipin. Ketika kita ukur tekanan darahnya ternyata tidak terkontrol itu. Bahkan kemarin sore datang pasien dengan ulkus diabetik, ya. Ulkus diabetik 2 orang tuh. Nah, karena sudah biasa dikasih glibenclamid dan glukopak begitu ya, dia makan aja obat itu, ternyata gula darahnya itu dia masih di atas 300-an. Jadi ibu bapak punten, ini sebagai bahan masukan ya bagi sahabat-sahabat semua. Ketika dokter memberikan obat untuk penyakit-penyakit kronis, nih ini kejadian bukan 1 atau 2, saya bilang banyak, hipertensi atau penyakit diabetes ya. Ketika obatnya itu sama, belum tentu obatnya itu ketika ibu bapak kontrol lagi diberikan obat yang sama. Jadi hindari swamedikasi untuk obat-obatan keras seperti ini, ya. Artinya ibu bapak tidak menurut saya mah ya, apa susahnya sih ya, nanti kontrol, kemudian diberi obat, misalnya, kemudian dicek lagi. Ternyata ketika dikontrol, misalnya gula darahnya tidak terkendali dengan obat itu, kan dokter bisa melakukan perubahan regimen obatnya. Jadi jangan sampai merasa dirinya berobat, tetapi berobatnya itu tidak bisa mengendalikan penyakitnya. Nah, itu Dokter Popon, jadi plong nih yang yang biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan bisa berubah ya. Baik, lanjut Dokter Popon, silakan. Sebelum kita main berdarah-darah ya. Nah, pada saat terjadi stroke nih, apa yang akan terjadi ketika kita tahu tetangga kita ini ada serangan stroke? Nah, apa yang kita lakukan? Kita tadi sudah sama-sama mengetahui bahwa gejalanya adalah segera ke. Nah, begitu juga dengan ketika terjadi serangan stroke, betul. Jadi kita juga harus segera ke rumah sakit. Nah, untuk segera ke rumah sakitnya itu harus segera, yaitu dalam 3-4 jam. Jadi jangan betul. Nanti dulu nunggu anak pulang dari Jakarta. Iya. Nunggu dulu saudaranya, nunggu dulu hal-hal yang sebetulnya waktu itu makin berjalan waktu bisa menambah jumlah sel otak yang mengalami kerusakan, begitu ya. Ya, silakan Dokter Popon, lanjut. Tiap menitnya itu sangat berharga, jadi jangan menunggu-menunggu. Terus, ini kita harus menurunkan angka stroke di Indonesia. Untuk menurunkan angka stroke di Indonesia, ini harus komprehensif, jadi tidak hanya satu dokter neurologi saja tidak bisa. Kita mulai dari deteksi dari masyarakat, kita edukasi terus, mulai dari tanda gejala stroke-nya seperti apa. Gejala stroke-nya, kita segera ke rumah sakit, nanti dari rumah sakit akan di-assess apa faktor risiko stroke-nya apa saja, kita akan dokter. Jadi pada intinya menurunkan angka stroke di Indonesia itu dimulai dari deteksi ya. Deteksi dini ya. Nah, Ibu Bapak punten, sahabat-sahabat yang pagi-pagi semua, kita nanti akan belajar tentang faktor risiko ya. Belajar faktor risiko, kemudian setelah tahu ilmu ini, berarti tidak mungkin Allah takdirkan Ibu Bapak tahu tentang ilmu ini kalau tidak ada sesuatu yang harus dilakukan ya. Jadi bahasa Arabnya wayahna begitu ya. Wayahna dengan senang hati lakukan deteksi dini ya. Apa deteksi dini? Nanti mungkin akan diuraikan oleh Dokter Popon ya. Deteksi dini itu sangat berpengaruh terhadap penurunan angka stroke ya. Setelah itu kan diangkut ke rumah sakit ya. Dan qadarullah tidak semua orang dekat dengan rumah sakit ya. Nah, ketika ada orang yang berisiko nih, apakah hipertensi ataukah gula, diabetes begitu ya, ataukah misalnya karena usianya makin lanjut begitu ya, maka harus ada perencanaan bagaimana caranya kalau terjadi sesuatu supaya bisa cepat nyampe ke
rumah sakit. Nah, mungkin di kita mah di sini aja ya, Dokter Popon ya. Dideteksi, kemudian nanti juga pos hospital kali ya. Ya, mangga silakan Dokter Popon. Ya, tadi untuk deteksi sih seperti yang tadi dok, kita kan sudah sama belajar tadi dok, seperti gejala struknya yaitu dok yang tadi segera ke itu dok. Kemudian setelah Suaranya kita putus-putus punten Dokter Popon. deteksinya yaitu dengan cara yang tadi dok, kita mengetahui gejalanya dok. Gejalanya yang kita tadi sudah belajar yaitu ada segera TRS, yang senyum tidak simetris, gerak separuh tubuh, bicaranya pelok, ada kepas sesisi tubuh, ada rabun, dan ada sakit kepala. Pada saat kita mengetahui orang tua kita, tetangga kita, cepat segera kita bawa ke rumah sakit. Nanti dari rumah sakit, nanti proses semuanya dok, mulai dari faktor risikonya akan dicek sampai pemeriksaan yang canggih yaitu CT scan. Nah, kita juga di sana komprehensif dengan dokter-dokter yang lain. Apabila ada DM, kita akan konsultasi penyakit dalam. Baik, Dokter Puan, punten agak terputus-putus. Jadi boleh saya perjelas mungkin ya. Jadi ibu bapak ketika terjadi gejala-gejala stroke dari awal gitu ya, apakah adanya mulut misalnya mencong atau bicara rero ya, atau misalnya ada kelemahan dari lengan atau kaki begitu ya. Nah, bagaimana caranya dengan terdeteksinya gejala-gejala tadi itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bisa mendapatkan pertolongan di rumah sakit begitu. Jadi jangan sampai terlalu banyak wasting time, waktu yang terbuang, padahal setiap menit itu pertambahan kerusakan sel otak itu bertambah. Jadi ini mungkin menjadi penekanan. Ya, mangga Dokter Popon, silakan. Kalau mengenai jarak, sebetulnya kalau kita di daerah sih masih tidak ada pemacetan yang sebetulnya untuk stroke itu kegawatannya sampai dengan 7 hari sebetulnya. Kenapa kita? Berapa hari Dokter Popon? 7 hari dok, jadi masih ada indikasi dirawat. Jadi kita di 3 sampai 4,5 jam itu ada trombolisis dok sebetulnya, tapi untuk kita di kuning itu sih belum dok. Jadi pada saat pasien datang 3 hari, 4 hari pun kita masih rawat dok. Gitu. Jadi masih ada yang kita rawat. Ya, baik. Nah, pada saat kita ke ini Dokter Popon, coba kita ke dilanjut ke pencegahan Dokter Popon. Kita sudah 29 menit. Oke, dok. Nah, di sini edukasi kita adalah kepada masyarakat adalah gerakan cara mencegah stroke. Jadi supaya prevalensi dari stroke ini kita turunkan, dok. Di sini kita bisa sama-sama lihat, dok, ada videonya, dok. Satu dari 6 gitu ya. Tuh. Jadi bicara tadi kita sudah berapa detik ya? Qadarullah sudah berapa orang mungkin syariatnya ya. Jadi kematian, kecacatan begitu ya. Jadi ibu bapak semua ingat, ini kan mendadak. Kalau mendadak rata-rata jarang orang yang siap-siap stroke ya. Hampir nggak pernah ada mungkin ya. Nah, karena ini bersiap-siap stroke itu nggak mungkin, maka bersiap-siaplah untuk terhindar dari stroke, itu lebih baik. 80% loh yang bisa kita kita lakukan begitu ya, yang bisa dihindarkan dari usaha-usaha syariat yang akan kita lakukan. Jadi ibu bapak semua ini gejala-gejalanya ya, tuh senyum tidak simetris, kemudian lagi gerak separuh tubuh itu melemah begitu ya. Kemudian bicara jadi cadel, jadi rero. Nah, ini gejala-gejala awal dari pelo ya. Kadang-kadang bicara tidak nyambung begitu ya. Jawab ke kaler, pertanyaan ke kidul. Kemudian ada kebas, baal-baal di tangan, di lengan. Kemudian pandangan, ini sebelah ya. Sebelah itu bapaknya. Pandangan kabur sebelah. Kemudian nyeri kepala hebat, tiba-tiba muncul. Kemudian gangguan keseimbangan kayak merasa mau jatuh begitu ya. Nah, ini faktor risiko yang tadi sahabat-sahabat semua. Kalau ini mungkin kita tidak bisa ngatur ya. Nah, tapi ini faktor yang dapat dimodifikasi ya.
Jadi ibu bapak semua, faktor-faktor inilah yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini nih. Jadi faktor yang bisa kita lakukan intervensi dan perbaikan, ya. Jadi kalau kita lihat faktor resiko terbesar tadi yang dilihat adalah hipertensi. Jadi ibu bapak yang mempunyai apa namanya? Bukan yang mempunyai, semua aja deh. Jadi semua ibu bapak ya usahakan setiap hari Sabtu pas kita siaran ya atau sesudahnya ya. Nah, cek tekanan darah ya. Pokoknya setiap hari Sabtu cek tekanan darah. Dok, saya nggak punya pemeriksaan tekanan darah. Alat tensimeter itu jauh lebih murah daripada obat-obat yang dikonsumsi seumur hidup. Tensimeter itu jauh lebih murah daripada biaya untuk rehabilitasi, begitu ya. Jadi ibu bapak semua, mudah-mudahan dengan tayangan tadi bisa memberikan pencerahan. Mungkin nanti dokter Popan ada saya pernah lihat apa namanya skor ya, skor untuk menilai apakah risiko tinggi, risiko rendah mungkin nanti ya. Nah, baik dokter Popan, kita akan ke dokter Haryo dulu ya, sebentar ya. Baik, alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini ibu bapak semua kita dapat ilmu yang banyak tuh ya. Ilmu yang banyak tentang stroke. Stroke itu serangannya mendadak ya. Yang terjadi apa? Defisit neurologis. Defisit neurologis itu terjadinya gangguan fungsi dari pengaturan, kan otak itu untuk ngatur. Untuk ngatur bicara, ganggunya bicara. Nah, sekarang kita berbicara dengan dokter Haryo. Nah, dokter Haryo, gimana nih pengalaman? 2 hari yang lalu ya, operasi yang stroke pendarahan itu yang di batang otak itu ya, dokter Haryo ya? 2 hari Iya, yang lalu ya? betul. Iya, Iya, iya. betul, Dok. Silakan. Barangkali bisa berbagi, dokter Haryo. Dokter Haryo ini teman saya di kamar operasi ya. Ya, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Dok ya? Ya, jelas. Maka silakan, Dok. Oke, saya coba share screen dulu. Belum terlihat ya, Dok? Belum nampak dokter Haryo. Silakan. Mangga. Ya, baik. Nah, sudah ada dokter Haryo. Silakan, dokter Haryo. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Dokter Asep sudah diundang untuk acara yang luar biasa pada pagi ini ya. Kita akan banyak bercerita ya, karena mungkin yang lebih penting memang tadi seperti dipaparkan oleh Dokter Popon ya, hanya terus untuk pencegahannya dan seperti itu. Jadi kita memang banyak, untuk orang awam itu sebenarnya banyak yang belum tahu kalau stroke itu bisa dioperasi. Iya, Gitu. betul. Gitu. Jadi kemarin tuh yang sempat viral kan, ada artis ya, mungkin tahu ya, bapak-bapak ibu-ibu, Indra Bekti ya, yang kemarin tuh sempat jadi perbincangan juga bahwa mengalami stroke dan dioperasi. Itu aja teman-teman saya juga banyak, oh ternyata stroke bisa juga dioperasi seperti itu. Karena Iya. sebelumnya banyak juga yang belum tahu kalau stroke itu bisa dioperasi. Gitu. Di sini saya akan sedikit aja menggambarkan ya, apa sih yang terjadi di otak pada saat stroke dan apa tujuan operasinya seperti itu. Di sini juga mungkin tadi belum dipaparkan mengenai diagnosis ya, maksudnya gimana kita mengetahui apakah stroke perdarahan seperti itu. Iya. Ya, di sini sedikit contoh aja, Dok. Ini CT scan ya namanya, Ibu. Jadi kalau kita mengalami stroke dan data itu supaya memastikan apakah jenis stroke-nya itu apa, itu Kan ada 2 dilakukan macam tadi ya, namanya, dokter Haryo ya.
Ya, kan ada Sumbatan dua ya kata macam. dokter Popon, juga ada kemungkinan pecah begitu ya. Ya, pecah pembuluh Nah, darah ya. ya Itu pecah. perdarahan. Gimana kita bisa tahan atau ini sumbatan, untuk pastinya dilakukan CT scan. Ya, CT Mm-mm. scan udah banyak yang dengar CT scan. Jadi seperti ini sekilas aja Ya, ya. ini Jadi gambarannya di kepala ya, Dokter Haryo ya, ya. ini gambarannya di kepala, macam-macam perdarahannya yang jelas. Yang Ada pendarahan itu yang ini ya, yang perdarahan putih-putih itu ya, Dokter Haryo yang tengah ya. putih ini dok. Yang putih ini, dan lokasinya bisa bermacam-macam gitu. Mungkin ada di Mm-mm. sebelah kiri, di sebelah kanan, ada yang mungkin letaknya di dalam, ada yang letaknya Mm. di permukaan, atau ada yang letaknya di apa, di dalam ini namanya cairan otak ya, dia mengisi Ya, cairan otak, atau bahkan ada juga yang lokasinya tuh menyebar, difus seperti itu macam-macam. Yang penting adalah pemeriksaan CT scan itu memang sangat diperlukan untuk mengetahui apa seperti itu. Ini contoh yang perdarahan, lalu ada juga yang contoh yang sumbatan. Jadi kalau secara garis besar, kalau yang perdarahan itu tadi warnanya lebih putih, dok ya. ya, Kalau ini ada yang kumpulan putih sumbat, itu darah ya, yang keluar dari pembuluh darah ya, yang pecah ya. kalau sumbatan itu warnanya lebih gelap, lebih hitam. Mm-mm. Kenapa? Karena dia tidak dapat oksigen ya, tidak dapat darah, otomatis tidak dapat oksigen, makanya dia terjadi kematian sel-sel otak. Jadi Mm-mm. dia warnanya lebih gelap karena eh, otak yang apa namanya tidak dapat darah itu sel-selnya mati, seperti itu dok. Ya, ya, Ini ya. bisa dilihat nih, ada dua Mm. contoh nih hampir sama Mm. sebenarnya. Jadi bagian yang berwarna ini itu bagian yang mengalami kematian sel. Seperti itu, Dok. Lalu gimana sih, maksudnya kapan harus dioperasi? Jadi operasinya ada macam-macam, mungkin nggak akan saya bahas semua. Jadi secara garis Mm-mm. besar macam-macam operasinya. Cuma yang paling sering itu adalah namanya kraniotomi. Kraniotomi itu adalah tindakan membuka tulang Tulang kepala, tempurung ya, tulang Mm-mm. kepala, untuk mengambil perdarahan itu. Ini ada sedikit ilustrasi. Ini contohnya tadi ya, ada perdarahan yang di warna putih ini, gumpalan darah ya, dia menyebabkan penekanan ke otak sekitar. Iya, Makanya kita harus ambil tindakan, kalau tidak otak sekitar yang terkena ya, atau yang tertekan oleh tertekan. gumpalan darah ini, yang tadinya mungkin masih sehat gitu, kalau terlalu lama juga akan menjadi rusak juga seperti itu. Iya. Jadi ini Jadi tindakannya nih, kerusakan karena penekanan akibat darah membeku yang ada di dalam otak, begitu ya Dokter Hari ya. ya Jadi pertama seperti itu dok. kerusakan karena pembuluh darahnya pecah, yang Mm-mm. kedua kerusakan berikutnya karena penekanan Iya dari betul. apa namanya bekuan-bekuan darah itu ya. Iya, karena bekuan darah ini ada ilustrasi. Jadi ini gumpalan darah yang berwarna merah kalau di sini ya. Ini kan Mm-mm. ilustrasi ya. Jadi dia menekan otak. Jadi otaknya sekitarnya tekan. Kita kalau dibayangkan, misalkan kita salah tidur atau salah posisi aja, saraf tangan aja yang lama kan Hmm, kesemutan dan nggak betul. berasa. Iya, Ini iya. berarti otak yang tertekan dalam waktu yang lama juga bisa, kita mungkin tidak tidak secara langsung, cuma pasti ada kerusakan juga gitu dong. Jadi harus Ya, dilakukan betul, betul. tindakan. Jadi tindakan ini kalau di gambar ini kita buka ya, kita buka tempurung otaknya, lalu dimasukkan semacam apa ya, saksen tuh penyedot lah ya. Iya, Jadi penyedot. si darah ini akan disedot keluar gitu. Dan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, semakin kecil perlunya si tempurung otaknya dibuka ya. Mhm. Mungkin Dokter Asep juga tahu ada yang namanya endoskopi dan Iya, lain-lain. betul, Jadi betul. memang udah sedemikian canggih, tidak seperti dulu harus dibuka besar sekali Iya, kepalanya. iya, Jadi iya. cukup untuk di Masukin alat aja ya. ya, dan dimasukin alat. Tujuannya adalah mengambil bekuan darah itu. Hmm. Dok.
Ini ada gambaran yang sebelum dan sesudahnya, Dok. Jadi sebelumnya, sebelum operasi itu kita lihat ada gumpalan darah yang seperti ini, dan setelah dioperasi, gumpalannya darahnya sudah terangkat dan otaknya terlihatnya lebih rileks. Artinya tekanannya yang tadi mungkin betul. garisnya kedorong, ini udah kedorong garis tengahnya ya. Kalau kata almarhum Prof. Ipung mengepot begitu ya. Iya. Ingat dulu. Ya, Al-Fatihah buat Prof. Ipung. Ya Allah. Ya, jadi teman-teman bisa kelihatan ya, yang A itu kan terdorong tuh. Jadi yang garis tengahnya itu terdorong ya, ke sebelah kanan ya. Ini ke kanan ya? Kiri, Dok, ini. Oh iya. Ke sebelah kiri ya, terdorong. Nah, udah dilakukan evakuasi, penyedotan. Ini juga otaknya bisa lebih rileks, tidak tertekan. Ya, lanjut silakan Dokter Haryo. Ya, jadi sebenarnya kalau dibuat presentasi ya, itu yang butuh operasi memang jauh lebih sedikit ya. Maksudnya mungkin dari keseluruhan kasus, ini mungkin saya nggak tampilkan datanya, mungkin hanya sekitar 20% yang membutuhkan tindakan operasi, Dok. Jadi tidak semua stroke perdarahan harus dioperasi. Jadi kita juga harus melihat lokasinya di mana, lalu ada juga menghitung volumenya juga. Jadi kalau memang volumenya kecil, itu mungkin tidak perlu dilakukan. Cuma kalau terlalu besar dan menekannya hebat ya ke jaringan otak sekitar, baru kita lakukan operasi. Gitu. Seperti itu. Di sini saya ada juga tipe perdarahan otak yang sifatnya bukan gumpalan, cuma sudah mencair. Kalau tindakannya ini sekilas aja, Dok ya. Cuma dipasang, bahkan ini lebih simpel lagi. Jadi cuma dipasang semacam drain ya. Semacam selang biar keluar selang gitu ya. Untuk mengeluarkan, karena dia sifatnya cair seperti itu. Jadi cuma dibuat satu lubang, lalu dipasang ini drain yang namanya selang untuk mengeluarkan darahnya seperti itu. Yang satu lagi mungkin yang sumbat, ternyata ini yang banyak belum tahu juga, bukan cuma stroke perdarahan, Dok, yang bisa dioperasi. Ternyata memang stroke yang sumbatan juga bisa kadang-kadang perlu dioperasi. Kapan? Kalau sumbatannya itu di pembuluh darah yang besar. Iya, pembuluh darah. Kalau di pembuluh darah yang besar itu, di sini contohnya bisa terlihat contoh yang tadi, Dok. Ini hampir setengah ya. Hampir setengahnya. Jadi kalau sel otak mengalami kematian, dia akan mengalami pembengkakan, Dok. Jadi setelah selnya mati, dia bengkak, justru dia akan menekan ke sebelahnya gitu. Di sini kelihatan udah mulai ngepot ya, tadi kalau dokter bilangnya udah mulai ngepot gitu. Walaupun sebenarnya bukan perdarahan. Seperti itu. Jadi yang seperti ini juga perlu dilakukan operasi. Cuma operasinya bukan mengambil yang nggak ada yang perlu diambil seperti ini. Cuma karena dia bengkak, kita cuma butuh ada namanya kraniektomi itu. Jadi kita cuma buka aja tempur untuk dilebarkan gitu ya. Iya, kita buka volumenya aja nih, ya. mungkin di gambarnya nih ya. Mau buka setengahnya, karena ini kan setengahnya juga bengkak, Dok ya. Jadi setengahnya ini kita buka setengahnya. Jadi setengahnya itu tulangnya itu dibuka dan tidak dipasang lagi, Dokter Haryo ya. Iya betul, kita simpan. Ya, jadi di kulkas ya. Ya, jadi kita kita packing sedemikian rupa, lalu kita masukkan freezer supaya dia tetap terjaga gitu ya. Gitu. Jadi kita cukup butuh ruang. Jadi untuk bengkaknya itu kira-kira biasanya sih 2-3 bulan pembengkakan itu akan kempes sendiri. Kita juga kalau tangan kebentur bengkak kan nantinya juga akan kempes sendiri gitu, Dok. Jadi betul, ini juga. Betul. Jadi kita cuma butuhkan ruangnya. Ini kita lihat ini sebelum dioperasi dan setelah dioperasi dia
memang bengkaknya keluar gitu. Seperti itu. Ya, mungkin kalau dari saya sekian aja. Baik, alhamdulillah jadi membuka memang wawasan. jadi memang supaya ibu-ibu tahu aja, memang ada beberapa tipe operasi, cuma yang paling sering memang yang tadi yang pertama itu, Dok, ya. Jadi operasi namanya kraniotomi untuk mengambil si gumpalan darah. Mungkin seperti itu, Dok. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Ibu, Bapak semua. Alhamdulillah, ilmu Allah telah nyampe pada pagi hari ini lewat Dokter Popon, lewat Dokter Haryo, begitu ya. Semoga apa yang kita akan ikhtiarkan pada pagi hari ini dan seterusnya, kita bisa mencegah dan menghindari stroke. Coba kita lebih fokuskan di sana ya. Baik, Ibu Bapak semua, kita akan fokus nih, bahwa stroke itu 80% bisa dicegah ya. Bisa dicegah ya. Kira-kira kalau misalnya Ibu Bapak ada penyakit yang bisa dicegah dan mencegahnya itu mudah, alangkah mungkin ruginya kalau kita tidak melakukan pencegahan itu. Apalagi kalau penyakit itu berisiko kematian dan atau berisiko pada penderitaan yang cukup lama, begitu ya. Dokter Popon, nih, ini pertanyaan sudah banyak, Dok. Ada yang masuk lewat WA, ada yang masuk lewat IG, ada yang masuk lewat YouTube, begitu ya. Kita akan coba rangkumkan, begitu ya. Baik, ada pertanyaan dari IG, dari mana nih? Dok, dari Nyonya Poni, hampir mirip dengan Dokter Popon ya. Assalamualaikum, Dok. Saya penderita hipertensi sudah bertahun-tahun. Saya mengkonsumsi obat amlodipin. Apakah berbahaya untuk saya? Amlodipin itu diberikan oleh dokter dan alhamdulillah saya kontrol setiap bulan. Bagus ya. Jadi jangan sampai beli sendiri, mengkonsumsi berbulan-bulan, tekanan darahnya tidak terkontrol. Baik, Dokter Popon, silakan. Untuk amlodipin, Dok. Amlodipin ya, Dok ya. Pada saat pasien kronis, apalagi dengan faktor risiko hipertensi, kita biasanya konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam, Dok. Jadi dokter penyakit dalam yang akan menilai apakah memang cocok dengan amlodipin, dan dokter penyakit dalam juga akan menilai fungsi ginjalnya seperti apa, Dok. Jadi lebih baik ketemu dokter ahlinya langsung ya, Dok ya. Tapi walaupun ini sudah sangat bagus untuk mencegah 80% itu, Dok. Iya, setuju, Dokter Popon. Jadi Ibu Bapak nanti dokter penyakit dalam akan ngecek apakah ada efek samping obat yang terjadi pada diri Ibu atau Bapak sekalian. Di antaranya akan dicek paling tidak setahun sekali itu ya, fungsi ginjal. Bagaimana uriumnya, bagaimana kreatininnya, begitu ya. Nanti dokter penyakit dalam yang akan merencanakan pengecekan semua itu. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Dok, apakah benar kalau operasi yang dilakukan di otak itu akan menimbulkan kelumpuhan? Silakan Dokter Haryo. Dokter Haryo, silakan. Ya, terima kasih. Apakah operasi menyebabkan kelumpuhan? Sebenarnya yang menyebabkan kelumpuhan itu adalah stroke-nya itu sendiri. Jadi pecahnya pembuluh darah itu ya, yang kadangkala seringkali memang di lokasi otak yang mengatur gerakan, Dok ya. Jadi ada motorik ya, jadi ada namanya jadi kadang-kadang pecahnya pembuluh darah itu memang di lokasi otak mengurus motorik itu. Jadi perdarahan itu sebenarnya yang menyebabkan kelumpuhan. Pendarahan itulah. Itu. Iya. Jadi kita pendarahan itulah yang mengakibatkan kerusakan dari otak yang mengatur untuk pergerakan, Dokter Haryo ya. Dok, jadi memang bukan operasinya, jadi memang si perdarahannya itu sendiri. Jadi kadang-kadang saya selalu kasih tahu ke pasien dan keluarganya, jadi kadang operasi pada pasien perdarahan itu bukan untuk menyembuhkan kadang-kadang. Jadi kita
bukan berarti setelah dioperasi yang tadinya lumpuh bisa jalan lagi. Kadang-kadang itu agak sulit karena memang sudah rusak otaknya. Cuma kita tujuannya operasi yang satu untuk menyelamatkan nyawa pasien, yang kedua supaya tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Iya, paham. Iya dok. Baik. Jadi ibu bapak semua, ini perlu diklarifikasi ya. Jadi ketika terjadi kelumpuhan, misalnya pada penderita stroke, kemudian dilakukan operasi, defek atau kerusakan akibat stroke-nya itu memang yang sudah terjadi, begitu ya. Nah, sedangkan operasi itu tujuannya dua, yaitu untuk menyelamatkan syariatnya nyawa penderita dan untuk tadi tuh mencegah kerusakan otot sekunder, mencegah kerusakan otot berikutnya akibat gumpalan darah, begitu, mencegah kerusakan otak ya setelah adanya gumpalan darah. Baik, ada pertanyaan berikutnya untuk dari Asti Hendayanti, begitu ya. Ini minta doa dok, hari ini kemarin, udah kejawab itu ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Untuk dokter Popo nih dok, ada pertanyaan dari YouTube. Dok, apakah lengan dan kaki yang sudah mengalami kelumpuhan cuma bisa digerakkan jari-jarinya, itu kemungkinan bisa digerakkan lagi dan berfungsi sebagaimana awalnya ataukah tidak? Kalau misalnya iya, kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan dan berapa lama? Wah, ini sering ditanyakan Dokter Popon. Mangga silakan. Alhamdulillah, untung ada pakarnya di sini. Silakan dok. Terima kasih pertanyaannya. Ini banyak sekali pertanyaan yang tadi seperti sudah dijelaskan di awal, dikatakan bahwa setiap menit itu berbeda. Jadi tergantung begitu pasien itu apa lama duduk di rumah, kalau begitu dan cepat kita dapat obat, penanganan lebih lanjut, terus dilanjut dengan kontrol rutin, kita akan komprehensif dengan dokter lain termasuk dengan fisioterapi. Nah, ini insya Allah kebanyakan pasien-pasien saya progresnya bagus dok. Jadi perlu masyarakat tahu juga bahwa stroke tidak mungkin 100% bisa kembali. Tapi Masya Allah banyak dok yang sampai sudah 95%, 90%, di atas 95% pun sudah banyak dok. Iya, alhamdulillah. Kontrol rutin, fisioterapinya rajin, faktor resikonya dihindari, insya Allah dalam 3 bulan, sebelum 3 bulan pun sudah banyak yang jadi tergantung dari awalnya dulu, jangan sampai kita sudah kondisi sudah 3 bulan. Iya. Baik. Jadi kata kuncinya kontrol rutin, kemudian dilakukan fisioterapi ya. Tadi apa? Fisioterapi Dokter Popon. Dan yang ketiga adalah menghindari faktor risiko. Itu ibu bapak semua ya. Mudah-mudahan nanti terpuaskan. Baik. Pertanyaan Masya Allah ini banyak sekali Dokter Popon yang masuk ke IG, YouTube, kemudian di Facebook juga. Kalau ini bentar ya, saya pilih dulu Dokter Popon ya. Apakah faktor keturunan itu memang menunjang untuk stroke? Tadi udah ada ya. Kira-kira ada nggak Dokter Popon? Seberapa besar kalau ada? Kalau untuk sekarang ini tidak sebesar dari gaya hidup ya dok ya. Gaya hidup tidak sebesar dari gaya hidup. Iya, yang paling besar gaya hidup dari setuju. Ya, jadi ibu bapak semua, walaupun misalnya ada keturunan stroke di atas-atasnya, ya, itu faktor resikonya kecil. Yang paling besar adalah gaya hidup. Makanya jangan banyak gaya. Hidup dengan bukan tanpa gaya ya. Jangan banyak gaya. Baik ibu bapak semua, pertanyaan selanjutnya berikutnya adalah sebentar. Ini yang di Zoom juga ini belum dijawab ya. Baik, ini pertanyaan yang di Zoom. Dok, kalau tumor di otak yang mendorong sampai garis tengah, defek kerusakan, apakah ada kelumpuhan setelah operasi? Silakan Dokter Haryo. Ya, ini sekarang tentang tumor ya dok, nggak apa-apa. Ya, tumor. Ya, sebetulnya di luar tema, tapi nggak apa-apa lah. Mumpung ada dokter bedah saraf. Iya, tadi ngomongin kalau berbicara tentang tumor, sebenarnya hampir sama dok ya. Jadi kalau bedanya kalau tadi ada kerusakan sel langsung di
karena perdarahan, kalau ini biasanya karena desakan. Jadi karena ada tumor itu, dia mendorong otak yang normal. Jadi memang tumor juga ada berbagai macam. Ada yang memang di luar dari sel otaknya, memang ada yang di dalam sendiri, Dok. Gitu. Tapi ini jawabannya hampir sama dengan yang tadi. Jadi yang membuat kelumpuhan itu bukan operasinya ya. Mungkin banyak yang masih beranggapan, oh jangan dioperasi, nanti setelah dioperasi lumpuh gitu. Jangan dioperasi, nanti setelah operasi malah seperti itulah, Dok. Masih banyak yang mungkin orang awam seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwa memang kelumpuhan yang terjadi itu akibat desakannya. Banyak pasien-pasien saya juga misalkan yang sebelum operasi ada kelumpuhan, alhamdulillah setelah operasi ada perbaikan, itu lebih banyak gitu. Jadi memang bukan tindakan operasinya memang yang membuat kelumpuhan seperti itu, Dok. Ya. Jadi akibat desakan dari tumornya, ataupun ada kerusakan akibat tumornya itu mungkin yang menjalar, gitu ya Dokter Haryo ya? Ya, Ya, sehingga kerusakan-kerusakan itulah yang menimbulkan, kalau kata Dokter Popon tadi, apa namanya Dokter Popon? Defisit neurologis ya, gangguan dari sarafnya. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak ini cercerahkan ya. Kemudian punten, ini juga saya harus nyaring lagi pertanyaannya nih ya. Masya Allah, pertanyaannya banyak. Mudah-mudahan ini terwakili ya apa yang saya bacakan di sini. Ini pertanyaan dari IG. Ini mirip dengan yang tadi. Ada 12 lagi, Dok. Baik. Dok, apakah gejala-gejala yang tadi disampaikan ketika awal stroke, yaitu seperti kesemutan, ini saya rangkum dari 4 pertanyaan ya, seperti kesemutan, mulut mencong, begitu ya. Apakah gejala-gejala tadi sudah pasti orang tersebut menderita stroke? Nah ini mungkin, silakan Dokter Papuan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Nah, tadi kan dikatakan dari per definisi itu, ada batasan itu tuh, Dok ya, terjadinya mendadak lebih dalam waktu 24 jam atau lebih. Nah, ini bisa juga gejala-gejala segala TRS ini terjadi tapi kurang dari 24 jam. Jadi kita mengenal dengan TIA, Dok. Oh, TIA begitu. Nah, apa tuh TIA itu, Dokter Popon? Bisa dijelaskan mungkin? TIA itu bukan stroke sebetulnya, dia akan memulihkan kurang dari 24 jam. Nah, tapi ini sudah ada tanda bahwa kita sudah mulai mencari, karena apabila TIA itu dibiarkan, ini akan menjadi stroke betulan, Dok. Jadi pada saat ada serangan, kita harus mencari agar tidak terjadi stroke yang betulnya, Dok. Ya. Jadi namanya TIA itu ya, kurang dari 24 jam, gejala-gejalanya hampir mirip. Betul. Ya, tapi ini bukan stroke, tapi ini mungkin tanda-tanda mungkin ya? Iya. Tanda-tanda akan terjadi serangan stroke. Betul. Begitu Dokter Papan? Betul, Dok. Nah, jadi Ibu Bapak kita dikenalkan dengan TIA, begitu ya teman-teman. Jadi ini belum menjadi stroke, jangan belum atau ya, bukan stroke, tapi berpotensi menjadi stroke. Mudah-mudahan tidak menjadi stroke ya. Mencegahnya dengan yang tadi Dokter Papan ya, dengan perubahan pola hidup normal, kemudian pola gaya hidup sehat begitu ya, dengan melakukan screening. Baik Ibu Bapak semua, tak terasa, Masya Allah, ini pertanyaan mohon maaf, ini ada 18 pertanyaan lagi yang belum sempat kita jawab. Bagi Ibu Bapak yang ingin jawaban mungkin lebih lanjut, silakan untuk bergabung di Zoom. Bagi Ibu Bapak yang ada di MKTV, MKFM, ataupun yang berada di media sosial AGIM lainnya, kita insya Allah masih ada waktu sekitar 20 menit, 30 menit ya. Tapi untuk di MKTV dan di media sosial AGIM, tepat pukul 6 kita akan akhiri, dan selanjutnya kita bisa berpindah ke Zoom. Silakan. Baik Ibu Bapak semua, semoga dengan datangnya ilmu dari Allah melalui dua hamba Allah yang hadir pada saat ini bisa menjadi wasilah keluarga kita terbebas dari serangan stroke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling